Kasus tewasnya Prada Arif Budi Sampurna, anggota TNI Angkatan Darat yang jasadnya ditemukan di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, mulai menemui titik terang. Hasil penyelidikan mengungkap peristiwa tragis itu diduga berawal dari perselisihan di sebuah tempat makan yang kemudian berujung aksi pengeronyokan dan penusukan. Kepala Penerangan Kodam 1 Cendrawasih, Kolonel Inf. Tri Purwanto mengatakan, insiden bermula ketika korban terlibat cekcok dengan sekelompok orang, Sabtu 18 Juli 2026. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan terhadap korban. Korban dan para tersangka sempat terlibat perselisihan di sebuah tempat makan, yang kemudian berkembang menjadi aksi pengeroyokan, ujar Tri Purwanto dalam keterangan tertulis Rabu 22 Juli 2026. Dalam aksi pengeroyokan itu, korban mengalami sejumlah luka tusuk yang menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Tri menyebut penusukan dilakukan oleh sekelompok warga sipil yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. Aksi pengeroyokan disertai penusukan dari suatu kelompok masyarakat terhadap Prada ABS yang menyebabkan luka dan meninggal dengan luka tusukan, ujar Tri. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan di kawasan Kelapa II, Minggu 19 Juli 2026. Warga yang menemukan korban mendapati kartu tanda anggota KTA milik ABS sebelum akhirnya melaporkan penemuan itu kepada Babinsa dan Bahabin Kamtipmas setempat. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui operasi gabungan yang melibatkan Korem 052 Wijayakrama dan Inteldam Jaya Denpom Tangerang, serta Polres Tangerang Selatan. Tim gabungan kemudian melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Hasil penyelidikan membuahkan hasil Minggu malam. Aparat berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga terkait dengan kasus itu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Tangerang Selatan. Dari 17 orang yang diperiksa, penyidik menetapkan 9 orang sebagai pihak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan dan penusukan terhadap korban. Sementara 8 orang lainnya dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam peristiwa tersebut. 8 orang saksi lainnya telah dibebaskan karena tidak ada keterlibatan di dalam kejadian tersebut, ujar Tri. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah menunjukkan korban mengalami total 10 luka tusuk. 5 luka ditemukan di bagian depan tubuh, sedangkan 5 lainnya berada di bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan, luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan, kata Wira. Saat ini para tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan barang bukti ditahti Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dengan dugaan tindak pidana pembunuhan, pengeroyokan dan/atau penganiayaan sesuai ketentuan dalam KUHP. Sementara penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam peristiwa yang menewaskan korban. Sebuah pagi yang tenang di kawasan hunian elit Pondok Hijau Golf, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, mendadak berubah menjadi mencekam pada Minggu 19 Juli 2026. Sekitar pukul 07 WIB, seorang warga bernama Jihan yang sedang berjalan pagi bersama temannya, dikejutkan oleh sesosok tubuh pria yang tergeletak di pinggir jalan klaster turkois. Awalnya, Jihan mengira pria bertubuh tinggi itu hanyalah seseorang yang sedang melepas lelah atau tertidur setelah berolahraga. Namun, kepanikan pecah saat seorang penjaga taman berteriak memberitahu bahwa pria tersebut sudah tidak bernyawa. Kejadian ini sontak menggegerkan warga setempat, mengingat kawasan tersebut dikenal sangat aman selama hampir sewindu terakhir. Polres Tangerang Selatan yang menerima laporan dari masyarakat segera bergerak cepat. Bersama Polsek Kelapa II dan tim Inafis, petugas langsung mengamankan lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Identitas korban akhirnya terungkap. Korban bukanlah warga biasa, melainkan seorang prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD berpangkat Prajurit II atau Prada, bernama Arif Budi Sampurna. Berdasarkan data kepolisian, Prada Arif merupakan prajurit yang berdinas jauh di Indonesia Timur, tepatnya di Batalion TP804/Nabire, Papua. Kematian sang prajurit dipastikan akibat tindakan kekerasan yang amat keji. Berdasarkan hasil autopsi tim medis, ditemukan 10 luka tusuk fatal pada tubuh korban. Luka-luka tersebut terbagi rata secara mengerikan. 5 luka tusuk bersarang di bagian depan tubuh, dan 5 luka tusuk lainnya berada di bagian belakang tubuh korban. Mengingat korban adalah seorang anggota militer, Polres Tangerang Selatan langsung mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi bersama Denpom Jaya Tangerang serta Korem 052 Wijayakrama. Tak hanya itu, pengejaran para pelaku juga mendapat sokongan penuh dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Subdit Jatan Ras Bareskrim Polri. Kerja keras tim gabungan ini membuahkan hasil dalam waktu singkat. Kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, tepatnya pada Minggu malam, polisi berhasil membekuk 3 orang terduga pelaku di tempat persembunyian mereka. Tidak lama setelah penangkapan tersebut, tekanan dari pihak kepolisian membuat 1 pelaku lainnya, yang diduga kuat bertindak sebagai eksekutor penusukan, memilih untuk menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polres Tangerang Selatan.
Pada hari Selasa 21 Juli 2026, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wiragraha, menggelar konferensi pers resmi di Mapolres Tangerang Selatan. Polisi mengumumkan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdarah ini. Keempatnya dipastikan merupakan warga sipil dengan inisial BR berusia 36 tahun, RRG berusia 22 tahun, MKN berusia 27 tahun, dan IYR berusia 21 tahun. Hingga saat ini, keempat tersangka telah resmi ditahan dan dititipkan di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan fakta mengejutkan bahwa antara korban dan para tersangka sama sekali tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun sebelum peristiwa berdarah itu terjadi. Meski peran masing-masing tersangka sudah mulai teridentifikasi, misteri utama di balik kasus ini belum sepenuhnya terkuak. Penyidik kepolisian masih terus mendalami apa motif sebenarnya di balik tindakan keji yang merenggut nyawa Prada Arif Budi Sampurna. Selain menahan 4 tersangka utama, Polres Tangerang Selatan juga masih memeriksa secara intensif 3 orang saksi lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami sejauh mana keterlibatan atau pengetahuan mereka atas peristiwa pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga terang benderang, demi tegaknya keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.